Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pemirsa. Tanpa basa-basi inilah video tentang beberapa penyebab pendarahan otak. Sebelum lanjut silahkan like, komen, share dan subscribe. Penyebab pendarahan otak seperti yang dialami Titik Puspa penting untuk diwaspadai. Sebab, ini merupakan kondisi medis serius yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan darah mengalir ke jaringan otak. Hal ini dapat merusak sel-sel otak dan meningkatkan tekanan di dalam tengkorak, yang berpotensi fatal jika tidak segera ditangani. Salah satu gejalanya yang paling umum adalah sakit kepala hebat secara tiba-tiba. Kondisi ini menjadi penyebab meninggalnya Titik Puspa pada Kamis, tanggal 10 April tahun 2025. Mengenali gejalanya sejak dini sangat penting untuk mencegah kerusakan otak lebih lanjut. Berikut penyebab pendarahan otak seperti yang dialami Titik Puspa dilansir dari Health, Jumat tanggal 11 April tahun 2025. 6 penyebab umum pendarahan otak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pendarahan otak meliputi 1. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat melemahkan dinding pembuluh darah, meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah di otak. 2. Cedera kepala, trauma akibat kecelakaan, jatuh, atau benturan keras dapat menyebabkan pembuluh darah di otak pecah. 3. Aneurisma, pembengkakan pada dinding pembuluh darah yang dapat pecah dan menyebabkan pendarahan. 4. Kelainan pembuluh darah, malformasi arteri vena AVM, adalah kondisi bawaan di mana pembuluh darah terbentuk secara abnormal, meningkatkan risiko pecah. 5. Gangguan pembekuan darah, kondisi seperti hemofilia atau penggunaan obat pengencer darah dapat meningkatkan risiko pendarahan. 6. Angiopati amiloid, penumpukan protein amiloid di dinding pembuluh darah otak, yang dapat menyebabkan pendarahan, umumnya terjadi pada lansia. Nah itulah tadi 6 penyebab pendarahan otak, sekarang kita lanjut bahas tentang gejala pendarahan otak. Gejala pendarahan otak dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan pendarahan, namun umumnya meliputi 1. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba. 2. Mual dan muntah. 3. Kelemahan atau mati rasa pada wajah, lengan, atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh. 4. Kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan. 5. Kehilangan keseimbangan atau koordinasi. 6. Kejang. 7. Penurunan kesadaran atau pingsan. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan tentang pencegahan dan penanganan pendarahan otak. Pencegahan pendarahan otak melibatkan pengelolaan faktor risiko. 1. Mengontrol tekanan darah melalui diet sehat, olahraga, dan pengobatan jika diperlukan. 2. Menghindari cedera kepala dengan menggunakan alat pelindung saat beraktivitas. 3. Mengelola kondisi medis yang dapat mempengaruhi pembuluh darah. 4. Menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat meningkatkan risiko pendarahan tanpa pengawasan medis. Penanganan pendarahan otak memerlukan intervensi medis segera. Diagnosis biasanya dilakukan melalui pencitraan otak seperti CT scan atau MRI. Perawatan dapat meliputi pengendalian tekanan darah, pengobatan untuk mengurangi pembengkakan otak, dan dalam beberapa kasus, pembedahan untuk menghilangkan darah yang terkumpul. Penting untuk mengenali gejala pendarahan otak dan mencari pertolongan medis segera, karena penanganan cepat dapat meningkatkan peluang pemulihan dan mengurangi risiko komplikasi serius. Nah itulah pembahasan tentang penyebab, gejala dan pencegahan dari pendarahan otak versi hidup sehat. Untuk sementara video selesai sampai di sini, tentu saja saya berterima kasih banyak sudah menonton. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.